Dalam diagnosis komunitas yang ketiga ini, kita akan lebih banyak spesifik mendalami metode dan meskipun bentuknya hanya highlights, teman-teman boleh memperdalam baik di dalam diskusi asinkronus dalam WA Group atau juga mungkin bisa mencari informasi-informasi yang lainnya. Kalau kita mau berargumen mengatakan bahwa diagnosis komunitas adalah sebuah penelitian, tidak salah juga, karena memang ada kaidah-kaidah di dalam penelitian yang digunakan untuk metode diagnosis komunitas ini. Dan analoginya, kalau kita punya satu kasus individu yang menarik dan kemudian kita mau laporkan ke jurnal, maka dia akan masuk sebagai suatu laporan ilmiah case report dan masuk sebagai tulisan ilmiah. Jadi tidak salah kalau memang ada yang mungkin memikirkan diagnosis komunitas ini mix up ya dengan suatu penelitian. Jadi pada dasarnya kalau kita melakukan pendekatan kualitatif ini, kita lebih mendalami mengapa permasalahan itu terjadi. Misalnya kalau kita melihat pasien A yang mengalami hipertensi dan tidak terkontrol. Kemudian kita akan mendalami minum obatnya bagaimana, kemudian makannya gimana, latihan fisiknya bagaimana, adakah stres di tempat kerja atau di rumah yang tidak bisa dikendalikan. Dan dari situ kita sudah tahu sebenarnya mekanismenya secara biologis dan secara empirik kemudian kita melihat pengalaman pada pasien ini. Nah kemudian kalau ternyata masalah yang ada di tempat tinggal itu banjir, tiap tahun banjir, ya. Maka mungkin sekali kan banjir ini tidak hanya melanda ke satu keluarga atau satu rumah, pasti beberapa rumah. Maka banjir ini mungkin kita bisa anggap sebagai determinan terjadinya hipertensi, apalagi yang kemudian tidak terkontrol. Dan itu mungkin akan terjadi juga pada pasien-pasien hipertensi yang lain. Nah, pendekatan ini pendekatan kualitatif. Tapi kalau kita kemudian untuk memastikan apakah benar banjir menyebabkan hipertensi yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Nah, kita lihat dulu masalahnya di mana sih? Banjirnya itu emang apa hubungannya dengan tekanan darah? Kemudian kita akan tanya ke psikolog barangkali. Atau kita tanya ke ahli penyakit dalam. Mereka mungkin akan menjawab, oh ya benar. Karena siapa yang nggak takut banjir, apalagi kalau arusnya kuat. Pasti kan akan merasa itu sebagai ancaman. Nah, kalau itu terasa sebagai ancaman, pasti orang akan meningkatkan tekanan darah, mempercepat frekuensi jantung, meningkatkan produksi gula, meningkatkan pernapasan, dan sebagainya. Kalau terjadi sekali, nggak apa-apa. Tiap tahun banjir terus misalnya, maka sebelum banjirnya itu datang, orang pun sudah mengantisipasi diri. Tanpa dia sadari, tanpa kita sadari, ternyata sudah mulai meningkatkan tekanan darah, anxiety-nya mulai meningkat. Belum tentu banjir tahun itu, tapi ya karena memang seperti itu, akhirnya lama-kelamaan pada satu titik tertentu malah tensinya akhirnya tetap tinggi gitu. Kenapa? Karena ya karena sudah adaptasi ya dengan rangsangan yang sama terus. Nah itu kira-kira pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatifnya bagaimana? Jadi karena kita ketahui bahwa kejadian banjir ini kita anggap sebagai determinan pada suatu populasi dan kemudian kita pengen tahu juga sebenarnya impact ini hanya terjadi orang per orang saja atau secara community. Maka kita bisa melakukan pengukuran tekanan darah secara rutin, terstandar, mungkin juga kita bisa bagi atas waktu-waktu tertentu, waktu musim kering dan waktu musim banjir misalnya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan gambaran berapa banyak orang yang sudah terdiagnosis hipertensi, sudah terdiagnosis hipertensi tidak terkontrol, berapa banyak yang
prehipertensi, berapa banyak yang kondisinya masih normal. Dan dari situ juga kita bisa melihat beberapa variabel lain, misalnya faktor-faktor risiko dari pola hidup, gaya hidup, makan, yang juga sebenarnya bisa mempengaruhi kejadian kenaikan tekanan darah dan tidak terkontrolnya tekanan darah. Nah, ini akan berbeda treatmentnya dengan variabel banjir tadi. Karena banjir ini cuma satu, jadi itu sebagai determinan, sementara variabel-variabel yang lain, misalnya pola makan bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, itu disebut variabel. Tapi variabel banjir juga bisa jadi variabel, bukan cuma determinan kalau kemudian kejadiannya kita bandingkan dengan masa tidak banjir. Nah, sekali lagi, pendekatan kuantitatif ini kemudian untuk kita bisa menyimpulkan pada populasi ya, oh emang benar nih pengaruh banjirnya. Oh sebenarnya pengaruh banjir nggak banyak, lebih banyak karena pengaruh makannya, gitu kira-kira ya. Makanya kita melakukan kedua pendekatan ini untuk melakukan diagnosis komunitas. Nah, pendekatan-pendekatan metodologis ini sebenarnya juga merupakan suatu, ya kalau mau diklaim sebagai suatu penelitian, betul sebagai suatu penelitian, tapi juga sebenarnya kita sebagai dokter memang harus menjalankan praktik itu secara ilmiah ya. Jadi bukan sekedar intuisi saja yang bekerja, harus berdasarkan evidence. Nah inilah kenapa kemudian diagnosis komunitas ini metodenya seperti ini dan seringkali juga bertumpang tindih dengan pengertian orang mengenai sebuah penelitian di populasi. Metode kuantitatif sederhana yang bisa digunakan adalah survei. Bisa survei sederhana atau survei cepat, rapid survei dengan pertanyaan-pertanyaan singkat dalam kuesioner. Tapi juga bisa dilakukan dengan cara pengukuran langsung, misalnya seperti masalah yang tadi kita sebutkan banjir, maka kita juga bisa melakukan pengukuran tekanan darah dan pengukuran mungkin variabel-variabel antropometri lainnya langsung di masyarakat. Dan kemudian apa yang dihasilkan adalah distribusi permasalahan dan faktor-faktor risikonya. Contohnya misalnya kita mengklasifikasikan untuk hipertensi, maka kita akan dapatkan berapa persen sih yang sudah terdiagnosis hipertensi, berapa yang hanya kenaikan tekanan darah tanpa diagnosis, dan kemudian bisa macam-macam yang lainnya. Jadi ini adalah metode kuantitatif untuk melihat permasalahan di sebuah komunitas. Nah, karena ini merupakan suatu diagnosis komunitas, agak sedikit berbeda dengan survei yang misalnya mau mengamatkan populasi, maka diagnosis komunitas sebenarnya tidak terikat jumlah sampel ya. Dan kalau kita punya komunitas yang terbatas, kemudian semua mau diperiksa, ya bisa aja, nggak ada masalah ya. Sedangkan kalau kita bicara survei, kebanyakan memang suatu populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Sehingga kemudian perlu dilakukan sampling, dan survei kepada sampling ini membutuhkan suatu suatu teknik tertentu dalam memilih sampelnya, maupun kemudian nanti ketika kita mau menyimpulkan untuk komunitas atau untuk populasi yang lebih luas. Metode kualitatif merupakan salah satu cara untuk mendalami suatu permasalahan, dan tadi sudah dikemukakan cara-caranya. Bisa melalui wawancara, bisa juga melakukan wawancara berkelompok atau mendalami permasalahan dalam suatu diskusi. Kemudian juga kita bisa mendalami masalah kualitatif dengan observasi langsung. Itu juga merupakan salah satu cara. Nah, di dalam beberapa desain sebenarnya melakukan pendalaman itu bisa juga dengan cara intervensi. Sama juga seperti kita tidak mengetahui persis misalnya diagnosis penyakit dari seseorang. Namun dengan kita memberikan obat tertentu, responnya demikian, maka kita anggap bahwa oke lah, berarti diagnosisnya berkaitan dengan obat yang diberikan, dan terapi seperti ini dinamakan terapi secara empiris. Hal yang sama juga bisa telah kita lakukan, jadi kita tidak
melakukan pengidentifikasian masalah spesifik gitu ya, tapi dengan kita melakukan action, kemudian kita mengamati respon setelah action tersebut, itu pun juga sesuatu yang bisa disebut sebagai pendekatan kualitatif. Dalam slide ini kita bisa melihat pendekatan kuantitatif dan kualitatifnya. Apa yang kemudian dihasilkan, cara mengambil kesimpulan, perbedaan dari kedua cara tersebut. Sekarang kita masuk pada pitch stop yang ketiga. Teman-teman dipersilakan untuk mendiskusikan bersama fasilitator metode yang akan digunakan yang sesuai dengan tujuan. Kalau tujuan kita memang mau mengukur atau menghitung sesuatu di dalam komunitas, maka kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau kita mau mendalami permasalahan, maka kita melakukan pendekatan kualitatif. Sebaiknya di dalam melakukan diagnosis komunitas ini kita melakukan keduanya. Artinya, kita bisa mendalami permasalahan dan kemudian dari pendalaman tersebut kita menyimpulkan adanya faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi dan kita mengukur atau menghitung besarnya risiko tersebut. Sebaliknya, kita juga bisa memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu, sehingga kita melihat besarnya permasalahan di suatu komunitas. Apalagi kalau kita mempunyai dasar patogenesis, patofisiologi yang sudah kita dalami dan ada di dalam suatu sudah menjadi ilmu, maka kita juga bisa mengukur besarnya sebuah risiko di dalam komunitas. Kemudian dengan kita mengukur besarnya risiko tersebut di dalam suatu komunitas, kita kemudian bisa mendalami secara kualitatif. Apakah bagaimana risiko itu mekanismenya secara individu maupun keluarga. Jadi itu dua hal yang kemudian kita bisa gunakan, dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Nah, tambahan lagi pendekatan secara kualitatif kepada individu maupun keluarga juga kita bisa lakukan dengan memberikan suatu action, intervensi. Setelah itu kita amati hasilnya. Dan ketika kemudian action terhadap sebuah faktor risiko yang kita dalami pada keluarga dan kemudian hasilnya ternyata berdampak positif atau baik, maka itu juga bisa kita anggap sebagai bagian dari observasi kualitatif kita dan akan berkontribusi kepada diagnosis komunitas kita yang secara keseluruhan.